sekali. Iya dong, kelilipan, kan? gila. Aduh, kelilipan. Balik lagi di The United Wave Podcast. Yes. Kali ini kita mau preview lawan Castle baru. Oh, semenjak udah sering ini nggak mau perkenalan lagi ya? Oh, Loh, iya. nggak usah kan udah. Oh, pengen dikenal sendiri. Tai lu ya. Oh ya, ini sama Makario Samuel. Saya anak magang. Yang suaranya itu khas. Jadi Nah, lu pembukaan pakai gitu dong. Enggak. Ya, kali ini kita mau bahas preview pertandingan. Super Sunday. Enggak sih. Hah? Enggak lah. Super Sunday. Enggak lah untuk sekarang mah. Iya, Super Sunday. Tapi ya udahlah Super Sunday. Iya. Oke, pertandingan antara Newcastle melawan Manchester United Iya. dalam lanjutan Liga Inggris musim ini pekan ke-32. 32. Betul. Tapi ini pertandingan ke-31 buat Newcastle karena dia tuh masih nyimpen satu pertandingan. Nabung, iya. Karena waktu itu kan dia habis menang lawan apa? Liverpool tuh, yang Carabao Cup. Oh, iya. Iya. Liverpoolnya udah main, dianya belum ya? Iya. Bisa begitu ya? Sekarang peringkat berapa sih? Siapa? Newcastle 5. Newcastle 5. Newcastle 5. Dan Manchester United Ya itu 13. 5. Tapi berarti kalau 5 itu kan dia bisa masuk Liga Champions musim depan dong. Bisa, karena kemarin kan Arsenal menang lawan Madrid tuh. Heeh. 3-0. Iya. Nah, koefisien Inggris tuh naik. Iya. Jadinya udah pasti Inggris dapat 5 5 slot kan, 5 5 jatah. slot, 5 slot plus 1 yang lolos yang menang final WL Manchester United. Oh. Amin. Ih, bagus. Tapi- sound effect-nya. Ah, iya. Ya, kalau berbicara pertandingan Liga Inggris, ya gue sih tidak terlalu ayo United. Nggak Maksudnya terlalu pesimis. Nggak terlalu optimis. bukan gak terlalu optimis, maksudnya ya udahlah gitu. Optimis ya maksudnya mau menang, mau kalah, mau seri apapun hasilnya. Kita mau bahas bagian apanya dulu nih berarti? Dari sisi apa tuh berarti tuh? Dari sisi hasil. Hasil. Iya. Langsung hasil. Mau head to head mau ngomongin apa? Gini Yos, head to head. Oke. Dulu itu gue selalu yakin ya, MU kalau lawan Spurs lawan Oke. Newcastle pasti menang. Oke, sekarang gini Paling kalau sesekali kejengkal. ya udah. Tiba-tiba sekarang merosot jadi United. Enggak sih, sebetulnya kalau head to head lawan Newcastle, kayaknya beberapa pertandingan terakhir imbang-imbang aja sih Yos. Mana imbang? Imbang lah. Kalau dilihat dari pertandingan terakhir kalah. Kalah 3-2. Kalah 2-0. Kalah 2-0. Tapi di Old Trafford itu musim pertamanya itu udah Ruben Amorim kan? udah Desember kemarin. Oh, iya, itu pertandingan ke-19 gue baru ingat Iya. pertandingan terakhir. Nah, itu tuh kalau berkaca dari pertandingan terakhir itu, waktu itu tuh MU ya pemainnya masih ada lengkap, tapi taktiknya baru. Iya. Dengan taktik baru, waktu itu seingat gua kebobolan United itu 2 kali dari heading. Satu Isak, satu si Joelinton. Joelinton. Nah, heading pertama Isak itu si Gordon lupa gua, Gordon apa siapa, umpan dari kiri, itu boleh deflect kaki Mas Rawi, boleh kan jadi berubah kan Itu pas di pala bukan Isak. Itu golnya Isak. Joelinton. Itu Isak. Asisnya Gordon. Gordon enggak, kalau yang Joelinton enggak enggak deflect justru. Enggak deflect. Gue lupa. Seinget gua sih Iya. asisnya Gordon ya. Iya kayaknya dua-duanya Gordon, cuman yang pertama tuh deflect Mas Rawi, terus si siapa? Isak nanduknya aja aneh gitu kan. Ya itu waktu itu kan United kebobolan lewat kepala 2 kali. Oke. Dan itu kan masih ya permajaan skema 3-4-3. Iya. Gitu. Dan kalau sekarang sih biasanya ya dari kemarin ya, gue tuh selalu melihat kalau Amorim nih ketemu sama tim untuk kedua kalinya, hasilnya beda sih. Bedanya beda menang, apakah bisa menang atau seri. Kalau kalah kan udah kemarin. Lawan Arsenal. Oke. Pertama kali ketemu kalah 2-0. Oke. Pertemuan keduanya Ini kita berbicara Liga Inggris. Apa semua kompetisi? semua kompetisi. Oke. Pertemuan keduanya di FA Cup dengan 10 orang menang. Ya. Walaupun penalti. Ada penalti, menangnya, tapi ya. seri. Nah, pertandingan terakhir lawan Arsenal sebetulnya kita mendominasi Arsenal. Cuman waktu itu siapa kipernya? David Raya. David Raya. Jago banget. Iya, seri kan itu. Seri. Cuman dari situ gue lihat ya Amorim belajar lah gitu. Tapi berarti lu setuju tuh kalau misalnya tadi lu ngomong kita lawan Arsenal memang seri tapi kita mendominasi, ya kan? Berarti lu suka dong. Maksudnya permainan cantik
yang penting masalah gol belakangan. Oh enggak, gue yang penting Kayak menang. siapa itu? Kalau gue yang penting menang. Oke. Ya banyak yang mau main cantik, katanya pasti ujungnya pasti menang gitu. Tapi itu kan sudut pandang dia. Bisa aja. Tapi kalau sudut pandang fans, Bisa aja. menurut gue ya, kalau sudut pandang fans, Masa lu gak ngerti sih? iya ngerti. Apa tuh? Mirip Mardel dah. Oh iya. Makanya nih. Tularan anjir. Iya nih jokesnya nih bangsat. Jokesnya nggak berkelas. Lanjut. Tapi nggak apa-apa ya, itu kan sudut pandang beberapa orang seperti itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudut pandang gue sebagai fans, lu mau main cantik, mau main jelek, tapi kalau lu nggak pernah ada menang piala, ya udah. Iya. Tapi once lu nggak pedulilah lu main jelek, main cantik, tapi lu dapet piala, lu akan seneng. Nah Iya itu kan berarti yang sekarang menjadi ancaman buat Man United untuk laga besok nanti. Karena si Newcastle ini kan habis juara. Apa? Habis juara. Abis juara. Iya kan? Yang pasti karena habis juara pastinya mereka sedang dalam top perform. Ya kan? Kemarin terakhir lawan Leicester mereka menang 3-0. Ya. Ya kan? Besok apalagi main di kandang mereka bisa di obrak-abrik nih. Terakhir kali seingat gue ya, MU tuh menang lawan Newcastle kapan ya? 2023. 2023 Musim 32 itu musim sebelumnya kita menang Carabao Cup. Carabao Cup menang di final 2-0 apa 2-1 tuh? 1-0. Enggak dong. 1-0 dong. 2-0 dong. 1-0. Emang 1-0. Kita lihat ya. Gue lupa. Kita lihat. Gue lupa. Oke, Carabao lu sambil Cup. sambil Oke. ngomong gue cari. Seingat gue waktu itu United menang 2-0 yang golin 1-2. 2-0 seingat gue. Waktu itu yang golin K1 Casemiro. 2-2, 2-3. Berarti itu masih ada Varane, ya kan? Iya. Berapa 2-0. 2-0 siapa Iya. yang ngegolin? Yang golin si siapa? Si Casemiro sama Sven Botman bunuh diri. 2-0, iya. Itu musim pertama Erik ten Hag gitu. Bunuh diri, iya. Cuman kalau di IPL memang terakhir menang itu yang 3-2, habis itu kalau nggak seri kalah. Iya. Tapi gini, Yos. Kalau lihat pertandingan besok, ini kita nggak usah ngomongin materi pemain lah. Karena sebetulnya kalau ngomong materi pemain, menurut gua bagusan Manchester United. Tapi kalau dari Newcastle itu Isak, Gordon, sama si siapa? Sandro Tonali. Keren. Sandro Tonali itu lagi on fire banget. Oke. Apalagi mana Sandro Tonali menurut gua abis bikin gol salah satu yang nominasi Iya. Goal of the Season musim ini. Musim ini. Nah, kalau ngomong pemain mungkin lebih berkualitas MU. Tapi kalau ngomong secara skema udah padu yaitu Newcastle. Dan apalagi Newcastle pasti mati-matian untuk ada di 5 besar. Betul. Sedangkan dan sekarang kan Newcastle udah sampai akhir musim, udah cuman yang penting gue di 5 besar. 5 besar. Sedangkan Manchester United degradasi sih nggak mungkin lah. Nggak mungkin. Tapi Manchester United ini lagi fokus ke UEL. Iya. Bener dong. Jadi menurut gua untuk pertandingan besok, ya kalaupun kalah, ya nggak aneh juga. Iya. Gitu. Jadi menurut gua pertandingan besok nggak akan terlalu seru-seru banget. Ya bisa jadi. Nggak akan seru-seru Tapi banget. kalau menurut Timpang gua, sebelah lah. Iya timpang sebelah itu udah pasti. Tapi kalau menurut gua, posisinya sekarang Manchester United adalah penjegal. Aha. Ya kan? Karena kemarin lawan City ngincer menang, ditahan seri. Oke, Yang terus? harusnya mungkin United bisa menang. Ya. Cuma kan karena balik lagi finishing, ya kan. Lagi finishing. Nah sekarang besok lawan Newcastle, yang artinya tadi seperti yang lu bilang, Newcastle nih pasti berjuang mati-matian nih buat Iya, pasti tetap ada di mati-matian. 5 besar. Betul, Nah sekarang United yang jadi penjegal karena United nggak ngincer apa-apa lagi kan. United nggak ngincer Sekarang apa-apa mereka lagi. tinggal iniin aja tim-tim yang lagi berjuang, tim-tim atas nih di klasemen atas lagi berjuang, mereka yang apa namanya? Apa sih namanya? Yang nahan-nahan lah. Ya, Yang nekel-nekel. Tapi jangan menurut gua, sampai menang. tapi menurut gua gini, Yos. Mungkin United main nggak akan sengotot itu. Iya. Kalau gue lihat ya, nggak sengotot itu karena apa? Karena kan ya kita aja belum sampai 72 jam udah main lagi nih. Terakhir kan WL kemarin tuh udah main Kamis malam. Ini Iya. Minggu malam udah main lagi. Iya. Dan menurut gua sih United nggak akan main sengotot gimana? Karena buat apa main ngotot? Takutnya pemain cedera. Betul. Pemain cedera lagi. Apalagi Mason Mount sama Maino kan udah balik. Maguire juga kayaknya masih belum sehat-sehat banget kalau gue lihat ya. Iya. Itu pun juga terlalu beresiko lah kalau untuk main ngotot. Iya. Jadi
Kalau langsung aja kali ya, prediksi kali ya. Langsung prediksi. Iya. Harus prediksi ya. Gue karena kalau Liga Inggris, ya udahlah. Iya, Liga Inggris. Ya udahlah. Gua gini, sebelum prediksi, gua malah berharap di pertandingan besok ada pemain muda yang main lagi. Oh. Let's say Chidobe Martin lah, karena kan Chidobe Martin kan nggak main di European League ya. Iya. Gitu, dan terakhir dia main di U21 juga bikin gol soloran juga tuh dari tengah. Gitu. Jadi harusnya ada lah kesempatan buat Chidobe Martin atau paling nggak di back sayap kiri Hari Amas main. Sama di tengah Toby Collier. Nah, gitu. Ini kan lu sebagai fans pengennya kan begitu. Pengennya begitu. Cuma kalau gue lihat, ini asumsi gue aja. Iya, nggak apa-apa. Kalau yang gue lihat dari Ruben Amorim, dia tuh kenapa kayak di kolom komentar United TF di Instagram kayak, gue tuh bingung netizen Iya, followers tuh pada iya. bilang, gue tuh bingung kenapa sih Ruben Amorim gak mau mainin pemain muda. Kalau menurut gue, asumsi gue, sampai saat ini kenapa Ruben Amorim belum promosiin pemain muda buat main di tim utama? Iya. Itu salah satu faktornya adalah skema. Skema maksudnya apa? Skema belum masuk. Skema untuk ke pemain inti, ke pemain senior, itu aja belum matang. Apalagi Dimasukin pemain muda. Oke. Nah, maksudnya adalah, nanti ada waktunya lu bermain nih anak Betul, muda. oke. Tapi untuk saat ini, gue terus masukin pemain inti. Biar mereka tuh makin paham. Skema apa sih yang gue mau Ya, tuh. ya, Makanya ya. terus-terusan. Kalau menurut gue sih begitu. Itu bisa jadi. Iya. Itu asumsi pertama, point of view lu. Karena sampai sekarang, pemain U18 dan U21 atau reserve, itu pun main masih pakai 4 back. Iya. Sedangkan kalau di tim utama main 3 back. 3 nah, back. point of view lainnya, mungkin kalau misalkan mainin pemain muda, Ya. terlalu beresiko untuk kalah, takutnya kan di sosmed jahat tuh. Jahat, betul. Nurunin mental keseluruhan tim. Ya. Itu kedua. Kan lu pertama, kedua. Nah, atau Ya. ketiga nih gua. Oke. Memang pemain mudanya ternyata nggak sekompeten itu. Ya. Iya kan? Iya. Ya, itu doang kalau menurut gua sih. Ya, betul. Gue nggak perlu nyari yang keempat kan. Ya kalau mau tambahin nggak apa-apa. Nggak Kalau perlu usah. sampai 13 kayak peringkat MU. Wah, panjang sekali. Ya udah kalau gitu. Prediksi lu gimana? Langsung aja lah prediksi. Main kayaknya kalah sih. Kalah berapa? 2-0. Iya lagi, Yos. Gue juga prediksi United kalah 2-0. Iya. Kalah 0-2, United kalah 0-2. Oke lah, biar beda. United kalah 2-1. Oke. Satu yang nyetak gol itu Mason Mount. Oh, oke. Ya, Oke. udah, Kalau prediksi kalian Kalau gimana? prediksi lo orang teman-teman? gimana, guys? Oke, Gimana? coba. Cenglinya United menang, kalah atau seri? Ya kalau menurut gue kalah. Menurut Ios juga kalah. Kalah. Yalah, oke, sekian preview Newcastle lawan Manchester United. Sampai jumpa di live streaming. Live reaction dong. Live streaming. Aduh, sorry. Beda dong. Iya, sampai jumpa di live reaction hari Minggu jam 10:30 malam. Gua Koko United pamit dan Gua Ios. see you See you. on Sunday. Ya.